Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk merasakan indahnya di bulan Ramadan. Ustadz dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak soleh dan soleha yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan mengenai satu ibadah yang sangat istimewa, yang seringkali terasa berat namun memiliki pahala yang luar biasa besarnya, yaitu Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail berarti menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa berupa sholat tahajud, sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Mengapa disebut menghidupkan malam? Karena biasanya malam adalah waktu kita untuk beristirahat. Tapi orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman justru menggunakan malam sebagian malamnya itu untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa sholat malam bukanlah ibadah yang biasa. Ia adalah jalan menuju kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan terbaik untuk melatih Qiyamul Lail. Di bulan ini kita bisa sholat tarawih, bangun sahur, membaca Al-Quran lebih banyak. Dan di bulan ini pula terdapat malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maknanya, 1000 bulan berarti lebih dari 83 tahun. Bayangkan, suatu malam ibadah di bulan Ramadan bisa lebih baik daripada ibadah seumur hidup. Karena itu Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ustadz, Umi dan anak-anak soleh-solehah, mengapa Allah sangat mencintai hambanya yang bangun malam hari? Karena Qiyamul Lail itu bukan hanya sekedar sholat, ia adalah bukti cinta seseorang kepada Robnya. Di siang hari mungkin kita bisa beribadah karena dilihat orang. Kita bisa sholat karena ada teman. Kita bisa membaca Al-Quran karena suasana mendukung. Tapi saat malam hari tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyuruh, dan tidak ada yang memuji. Hanya ada kita dan Allah yang berinteraksi. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Adapun hikmah Qiyamul Lail yang pertama, hati menjadi lebih tenang. Malam itu adalah waktu yang paling sunyi. Ketika di dunia terasa diam, suara kendaraan berkurang, manusia mulai terlelap, saat itulah hati lebih mudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, doa lebih khusyuk dan lebih dikabulkan. Di malam hari, doa keluar dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling ikhlas. Air mata lebih mudah jatuh, penyesalan lebih terasa, harapan itu keluar lebih tulus. Saat itulah kita benar-benar merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menawarkan pengabulan doa itu. Yang ketiga, iman menjadi lebih kuat. Qiyamul Lail melatih kedisiplinan dan kesungguhan. Bangun tidur bukanlah hal yang mudah. Melawan rasa kantuk bukanlah perkara yang ringan. Namun, ketika kita berhasil bangun, itu melatih jiwa kita untuk melawan hawa nafsu, menguatkan tekad, mengutamakan akhirat daripada kenyamanan dunia. Orang yang terbiasa Qiyamul Lail biasanya lebih sabar menghadapi ujian, tidak mudah putus asa, dan lebih tenang saat mendapatkan masalah. Karena ia tahu setiap malam ia punya tempat untuk mengadu. Dan yang paling terdekat dengan Allah tidak akan mudah goyah oleh dunia. Umi dan Ustadz serta anak-anak soleh dan solehah, marilah kita mulai dari yang ringan dan realistis. Tidak perlu langsung 1 jam, tidak perlu langsung banyak rakaat.
Mulailah dari ikut tarawih sampai dengan selesai, bangun 10-15 menit sebelum sahur, lalu sholat 2 rakaat. Perbanyak istighfar di waktu sahur, berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk masa depan dunia dan akhirat. Anak-anak soleh dan solehah, jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita merasakan manisnya sujud di malam hari. Karena boleh jadi kita tidak tahu apakah masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan, langkahnya selalu menuju sajadah di malam hari. Semoga Allah melembutkan hati kita dengan qiyamul lail. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan memberikan kemuliaan di dunia serta akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.